Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran tema 6 subtema 4 merawat tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Sebelumnya Pak Guru mengingatkan terlebih dahulu marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kemudahan, diberi kelancaran dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Ya, doanya saya ingatkan lagi. Doa mencari ilmu 1, doa mencari ilmu 2, doa minta ilham, dan juga doa belajar. Ya, untuk ke materi langsung saja kita akan mempelajari kegiatan 1 dahulu. Ya, dengan tujuan pembelajaran melengkapi kalimat rumpang dengan kata. Untuk itu mari kita membaca buku paketnya ya. Nanti di buku masing-masing, buku paket kalian dibaca halaman 156 sampai 159, 171 sampai 173, 175 sampai 178, 187 sampai 190 dan 195 sampai 197. Materinya di halaman itu ya. Dengan materi merawat tanaman di halaman rumah. Anak-anak, di subtema 2 kita telah belajar merawat hewan dan hari ini kita masuk subtema 4. Ini kalian diharapkan dapat belajar merawat tanaman di halaman rumah. Yang di rumahnya halamannya ada tanamannya, nanti belajar merawat tanaman di rumah masing-masing ya. Hias seindah mungkin, dirawat sebaik mungkin, sebagus mungkin, agar kelihatan kalau dipandang itu tampak bersih, rapi, indah, dan anggun. Banyak tanaman di halaman rumah kalian, oleh karena itu langkah merawat tanaman yang bisa kalian lakukan yaitu 1. Tanaman harus selalu disiram agar tidak layu atau mati. 2. Rutin memberi pupuk untuk tanaman agar tumbuh subur. 3. Mencabuti daun-daun yang kering atau layu. 4. Menyiangi gulma di sekitar tanaman. Nah, caranya seperti itu tadi ya. Mengenal kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau untuk mengetahui informasi. Penulisan kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini gambarnya tanda tanyanya ya. Ada melengkung titik di bawahnya. Berikut ini macam-macam kata tanya yang memiliki kegunaan sendiri. Nah, apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak benda. Jadi ini kata tanya ya. Nanti membuat kalimat tanya dari kata tanya yang ditentukan. Ingat, ketika membuat kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Selain itu, tetap memperhatikan ejaan penggunaan huruf kapital yang benar. Kemarin sudah kalian pelajari ya. Perhatikan membuat kalimat tanya berikut. Ini apa? Apa usahamu untuk merawat tanaman? Perhatikan depannya kalimat tanya, kata tanya, belakangnya tanda tanya. Siapa? Siapa yang menanam bunga di halaman rumah? Nah, nadanya juga seperti itu ya. Huruf depannya siapa itu menggunakan huruf kapital ya. Terus belakangnya ada tanda tanyanya dan seterusnya sampai
Berapa banyak bunga mawar yang ditanam Uni? Itu juga kalimat tanya. Jadi semua kalimat tanya itu di awal kalimat menggunakan kata tanya dan di akhir ada tanda tanya. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya. Kalimat rumpang ya. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya sebelumnya ada yang perlu diperhatikan, yaitu kita cermati jawaban dari kalimat tanya. Kita pilih kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban pertanyaan. Dalam membuat kalimat tanya dari jawaban yang ditentukan, maka kita harus perhatikan jawabannya. Kita pilih kata yang tepat sesuai dengan jawaban Anda. Jawaban yang ada. Nah, ini. Perhatikan contoh. Ini ada jawaban ya. Ayah Made menanam sayuran di halaman belakang. Itu bisa menggunakan kalimat tanya di mana. Nah, ya toh. Ini contohnya. Kata bercetak tebal berarti halaman belakang. Ini kan yang menunjukkan kalimat rumpang ya. Membantu kita memilih kata tanya. Kata bercetak tebal tersebut menjelaskan tentang tempat. Berarti kata yang tepat untuk menanyakan tempat adalah di mana. Jadi kita bisa membuat kalimat tanya seperti berikut ini. Di mana Ayah Made menanam sayuran? Di halaman belakang. Nah, Ayah Made menanam sayuran di halaman belakang. Sekarang kita tentu bisa membuat kalimat tanya. Kita harus memperhatikan jawaban yang ditebalkan. Lalu kita tentukan kata tanya yang sesuai jawaban. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Nah, seperti ini ya. Kapan Made menyirami tanaman di rumah? Nah, Made menyirami tanaman di rumah setiap pagi. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya. Ya, ini. Ingat, ketika melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya yang sesuai, kita pilih kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban pertanyaan. Ya, kalau siapa berarti menanyakan seseorang. Kalau kapan berarti menanyakan waktu, ya. Mengapa itu berarti menanyakan apa? Sebab akibat atau agar tidak layu. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini tadi kata tanya mengapa dan bagaimana. Ini kita mengenal kata tanya mengapa dan bagaimana. Setiap kata tanya memiliki penggunaan yang berbeda. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Mari kita perhatikan penggunaan kata dalam kalimat ya. Mengapa? Mengapa Bapak mencabuti rumput-rumput di pot? Itu kalimat tanya. Bagaimana caranya agar rumput itu tidak tumbuh lagi? Itu juga kalimat tanya. Kita sudah tahu kata tanya mengapa dan bagaimana. Kali ini kita akan belajar melengkapi kalimat tanya. Kita lengkapi kalimat dengan kata-kata mengapa dan bagaimana. Kita pilih kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kita tuliskan kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung. Kita dapat melengkapi kalimat tanya seperti contoh berikut. Bagaimana cara merawat tanaman? Ya, mengapa kita perlu menyiram tanaman secara teratur? Nah, seperti itu. Kemudian simaklah video berikut ini untuk mengetahui cara merawat tumbuhan. Sebelum mulai belajarnya, yuk kita betulkan dulu posisi menontonnya. Yang pertama, tegakkan lagi ya duduknya. Yang kedua, untuk adik-adik yang menonton video ini menggunakan gadget, ingat menontonnya jangan terlalu dekat ya. Yang ketiga, persiapkan alat tulis kalian. Adik-adik, kalian tahu bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Halo adik, bersama Kak Anti, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara merawat tumbuhan dan juga apa saja aturan dalam merawat tumbuhan di sekolah.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Agi pada video sebelumnya mengenai tumbuhan di sekitar kalian, lantas apa saja tumbuhan yang di sekitar kalian? Apakah gambar-gambar di atas ini ada dan tumbuh di sekitar kalian? Jika ada, apakah kalian tahu cara merawatnya? Cara merawat tumbuhan yang dapat adik-adik lakukan yaitu yang pertama dengan periksa tanaman apakah tanaman terjangkit hama atau tidak. Yang kedua dengan mengganti potnya. Dengan mengganti potnya ini, adik-adik harus tahu bahwa ukuran pot harus sesuai dengan ukuran tanaman. Jangan sampai ukuran tanaman lebih besar daripada ukuran pot. Ingat ya. Yang ketiga, kemudian memotong ranting. Memotong ranting ini tidak akan mematikan tanaman. Kemudian yang keempat yaitu dengan memberikan pupuk organik atau pupuk alami. Kemudian yang kelima yang perlu adik-adik ketahui yaitu dengan menyiram tanaman setiap hari. Akan tetapi tidak semua tanaman dapat disiram setiap hari. Contohnya seperti tanaman kaktus. Kemudian yang keenam adalah dengan memberikan cahaya matahari yang cukup. Ingat, cahaya matahari yang cukup. Jangan sampai tanaman tersebut tidak dapat cahaya matahari ya adik-adik. Lalu apa saja aturan merawat tumbuhan di sekolah? Yang pertama yaitu tidak memetik tumbuhan secara sembarangan. Yang kedua yaitu tidak menginjak tanaman ataupun tumbuhan. Yang ketiga, menyiram tanaman secara teratur tapi tidak berlebihan. Yang keempat yaitu mencabuti rumputan liar. Dan yang kelima yaitu menjaga kebersihan tanaman ataupun lingkungan sekitar dengan bersih ya. Ingat, menjaga lingkungan sekitar tanaman tetap bersih. Cukup sekian video dari Kak Anti. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, jangan lupa untuk merawat tumbuhan kalian ya. Dadah! Ya, demikian tadi ya videonya tadi. Insya Allah semuanya bisa paham ya. Ya, kemudian untuk kegiatan 1 subtema 4 ini tugas kalian di rumah yaitu dibuka buku paketnya. Ya. Halaman 172 sampai 173. Nanti ya di situ ada tugasnya kalian di buku paket. Ya, insya Allah cukup sekian dari Pak Guru. Nanti kegiatan 2-nya video selanjutnya ya. Cukup sekian dari Pak Guru. Nanti akan lanjut ke video berikutnya kegiatan 2. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.